Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya dalam satu hari satu malam bagi kita yang normal akan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Minimal bagi kita yang normal. Yang normal dimaksud di sini adalah tidak dalam keadaan musafir, perjalanan, tidak dalam keadaan berhalangan, baik berhalangan sementara seperti musafir atau berhalangan tetap seperti hamba-hamba Allah yang diuji dengan sakit. Maka bagi kita yang normal tadi setidaknya membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali. 2 di waktu subuh, 4 di waktu zuhur, 4 di waktu asar, 3 di waktu maghrib, dan 4 di waktu isya. Jumlahnya 17 rakaat. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Allah titipkan melalui surat Al-Fatihah. Di antaranya dalam surat Al-Fatihah itu ada sifatur Rahman, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, kasih sayang sang pencipta. Ar-Rahman disebutkan berulang-ulang kali dalam Al-Quran, tidak kurang dari 57 kali pengulangan. Sedangkan Ar-Rahim tidak kurang dari 90 kali. Ada yang mengatakan 112, ada yang mengatakan 114, tergantung penilaian dari penisbahan kata Ar-Rahim, karena ada sebahagian lafaz Ar-Rahim itu dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di sini kalimat Ar-Rahim dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan Ar-Rahman dan ada apa dengan Ar-Rahim? Dua kalimat ini selain merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ia juga merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim merupakan asal daripada rahmat. Keduanya itu merupakan rahmat. Perbedaannya, Ar-Rahman rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya tanpa pilih kasih, baik dia itu orang muslim atau orang kafir, apakah dia itu orangnya taat ataupun orang yang berbuat maksiat. Lebih dari itu, apakah ia manusia atau hewan sekalipun, diberikan rahmat Allah dalam bentuk Ar-Rahman. Apa contohnya? Dan ia ini rahmat yang Allah berikan dalam bentuk ini, dia posisinya tidak kekal, karakternya tidak kekal. Dia hanya sebatas manusia, seperti rahmat yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa harta. Allah anugerahkan rahmat berupa jabatan. Allah anugerahkan rahmat berupa kesehatan. Kekayaan, jabatan, kesehatan dan yang lain-lain
berupa kehidupan dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke semua makhluk yang Dia kehendaki. Sehat misalkan, Allah anugerahkan rahmat sehat kepada orang Islam yang rajin sholat atau yang tidak rajin sholat. Bahkan boleh jadi ada orang yang tidak pernah sholat sama sekali, orang Islam, tetapi dia lebih sehat dari orang yang rajin sholat. Ada enggak? Ada. Bukan saja kepada orang Islam, orang kafir pun bisa lebih sehat dari orang Islam. Atau lagi lebih kasarnya, lembu bisa lebih sehat dari manusia. Ada manusia Allah uji dengan dicabut kesehatan penglihatannya, sementara lembu sehat matanya. Ada hamba Allah, orang beriman, taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang diuji dengan dicabut rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan sehingga terbaring kaku di tempatnya. Tetapi yang tadi hamba Allah ada yang tidak taat, sehat bugar jauh dibandingkan dengan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter rahmat dari kata Ar-Rahman tadi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun makhluk yang dikehendaki tanpa pilih kasih. Dan tempatnya hanya di dunia. Kalau tempatnya di dunia terbatas sekali. Misal saja dianugerahkan kepada seorang itu kesehatan, terbatas sekali kesehatan dia di dunia. Berapa ratus tahun dia bisa hidup di dunia, setelah itu selesai. Ini rahmat dari kata Ar-Rahman tadi. Allah tundukkan lautan kepada manusia sehingga bisa dinikmati hasil-hasil yang ada di lautan berupa ikan dengan berbagai macamnya, rerumputan yang ada di laut. Ini diberikan rahmat tersebut ke siapa saja, tidak ada pilih kasih, dan karakternya sementara. Dia bisa pergi, bisa datang lagi. Ar-Rahman, sifat rahmat yang Allah berikan kepada makhluknya di dunia. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah anugerah atau rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak semua dapat. Dan karakternya kekal abadi. Dia diberikan dari dunia sampai di akhirat kelak. Apa contoh rahmat yang Allah anugerahkan kepada hamba pilihannya itu? Itulah ketika Allah gerakkan hati-hati kita untuk taat dan patuh kepada aturannya. Di antara rahmat Allah yang kita miliki sekarang ini, pagi ini, Allah gerakkan hati kita bisa bangun malam salat tahajud. Dan rahmat itu tidak semua makhluk diberikan oleh Allah. Bahkan tidak semua orang Islam mendapatkan rahmat nikmatnya bisa salat tahajud di malam hari. Apalagi bentuk rahmat Allah yang kita dapat sekarang ini. Allah gerakkan hati kita dengan kesibukan mungkin luar biasa banyaknya, tapi masih nikmat, masih bisa sholat subuh secara berjamaah. Tidak semua hamba Allah mendapatkan rahmat itu. Hanya hamba-hamba pilihan yang Allah berikan rahmat mau sholat jamaah subuh, meninggalkan nikmatnya tidur. Mungkin bukan tidur saja, ada di antara hamba Allah
meninggalkan nikmat pekerjaan yang mungkin di situ dia mendapatkan kehidupan harian. Dia tinggalkan nikmat kehidupan tadi demi rahmat Allah yang kekal nantinya. Apalagi bentuknya rahmat Allah kepada hamba pilihan, digerakkan hatinya mau membaca Al-Quran, gemar menghafal Al-Quran. Rahmat ini tidak semua hamba Allah diberikan. Kalau tadi rahmat Allah berupa makanan minuman, bukan dengan manusia saja, dengan kambing pun diberikan rahmat makan, rahmat minum. Kepada kambing pun diberikan rahmat untuk menikah, kawin, beranak. Kambing pun ada. Maka kalau yang dikejar hanya rahmat dalam bentuk yang tidak kekal tadi, kita dengan kambing tak ada beda. Tak ada beda. Kambing hidup, kita hidup. Kambing makan, kita makan. Kambing minum, kita minum. Kambing tidur, kita tidur. Kambing kawin, kita kawin. Kambing beranak, kita beranak. Kambing mati, kita mati. Tidak ada beda. Kalau rahmat itu yang dikejar, maka dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan model orang yang hanya mengejar rahmat yang tidak kekal tadi. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, siang malam hanya dunia, 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 tak peduli dengan akhirat yang kekal abadi. Begitu bangun subuh yang ada dalam benaknya apa dan berapa saya dapatkan hari ini, sampai tidur kembali. Maka hamba Allah seperti ini tak ada beda dengan al-an'am, binatang ternak. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Balhum adall, bahkan lebih lagi, lebih parah lagi daripada hewan binatang ternak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi bentuk rahmat Allah kepada hamba-hamba pilihannya ketika Allah gerakkan hatinya semangat untuk saling membantu, semangat bersedekah. Dan tidak semua hamba Allah tergerak hatinya untuk bisa saling membantu. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan hadis yang sangat banyak, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, betapa seorang hamba Allah pekerjaannya hanya mencari orang yang mau pinjam uangnya dan tidak mau dikembalikan utang tersebut. Dia hanya berharap dengan lunasnya utang orang itu, dia berharap diampunkan dosanya. Dan tidak semua hamba Allah mendapatkan rahmat itu. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita diberikan rahmat, bisa salat tahajud, bisa salat jamaah subuh, bisa baca Al-Quran, dan ingin membantu sesama kaum muslimin. Bukan saja sesama kaum muslimin, dengan manusia secara umum, bahkan dengan makhluk lain, hewan sekalipun. Ini rahmat, tidak semua manusia mendapatkannya, hanya hamba-hamba pilihan. Dan ia bukan di dunia saja, sampai di akhirat kelak yang endingnya adalah berlabuh dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berhadapan antara rahmat yang bentuknya tidak kekal tadi dengan rahmat yang bentuknya kekal abadi, kita diharuskan memilih satu di antaranya. Maka jangan salah pilih, pilihlah rahmat Allah yang kekal itu. Sebagai contoh, ketika berhadapan antara pekerjaan kita menjual kopi, misalkan bekerja di warung kopi, masuk azan, ada panggilan azan, di situ pula banyak tamu, banyak pelanggan, diperhadapkan antara rahmat yang sementara dengan rahmat yang abadi. Mana kita pilih? Jangan salah pilih. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Semoga Allah anugerahkan kita rahmat yang abadi
semenjak di dunia sampai di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.